Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Sendres Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang cara menemukan jati diri. Nah, sebelum itu saya mau undang kamu dalam free webinar saya, webinar Unlimited Success, cara sukses di usia muda, meskipun kamu merantau dan belum punya banyak pengalaman dan relasi. Di dalam webinar ini, saya akan share tentang 5 langkah proven mewujudkan apa yang kamu inginkan, cara mengatasi rasa takut gagal, tidak percaya diri dan minder, dan yang ketiga adalah cara membangun support system, meskipun kamu saat ini berada dalam lingkungan yang toksik. Nah, kamu bisa join secara gratis di hari Minggu 26 Juni 2022 jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. WIB ya. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, kita masuk materi. Jadi ini saya menjawab pertanyaan yang masuk lewat email dari Risma Nur Halimah. Jadi ia menjawab pertanyaan saya, apa sih tantangan utamamu dalam mencapai goalmu? Dia menjawab seperti ini. Tantangan utama saya masih kurang percaya diri sama kemampuan diri dan masih belum mengetahui apa saja yang menjadi tujuan saya. Karena saya selalu menjalani hidup sesuai apa yang terjadi hari ini dan saya ingin bertanya, gimana mengetahui tentang kelebihan, kekurangan, dan jati diri saya? Nah, jadi untuk mengetahui jati diri kita, itu saya teringat satu buah kutipan di mana kita tuh sebenarnya bukan menemukan siapa diri kita, tapi kita membentuk atau membangun siapa sih diri kita, apa sih yang ingin kita bentuk dalam diri kita tuh mau jadi orang seperti apa. Nah, itu tugas kita. Jadi bukan menemukan, tapi kita membentuk. Kita tuh mau jadi orang yang seperti apa. Lalu, gimana caranya untuk kita tahu kita tuh mau jadi orang yang seperti apa sih? Ada 2 cara. Yang pertama adalah kita bisa melihat histori kita sebelumnya. Apa sih yang kita suka ngelakuin apa, kita suka hal-hal terkait apa. Itu bisa menjadi acuanmu. Apa sih yang kamu inginkan? Dan yang kedua, yang menurut saya cukup powerful dan ini yang saya gunakan juga, yaitu adalah melihat siapa sih role model kita. Kita itu mau jadi orang yang seperti apa. Kalau dari saya pribadi, saya dari sejak SMA gitu ya, saya mau jadi seorang trainer. Dulu tuh istilahnya ada motivator gitu ya. Jadi saya pengen banget jadi kayak Tony Robbins, pengen jadi kayak Adamku, pengen jadi kayak dulu Bong Chandra sempat jadi trainer atau motivator, pengen kayak Pak Tung Desamuaringin, pengen jadi kayak Mario Teguh. Nah, itu role model saya. Dari situ saya bisa gambar kutip menemukan jati diri saya, bahwa saya mau menjadi seorang trainer gitu, seseorang yang bisa menginspirasi orang. Dan dari situ, nah saya mulai membangun karir saya ke sana. Jadi ketika kelas 12 SMA, karena saya udah menyadari hal itu, berarti kuliah saya harus apa? Harus psikologi. Meskipun saya jurusan kuliahnya IPA, tapi saya tidak memaksakan, sayang deh udah masuk IPA, masa kuliahnya nggak IPA. Saya nggak kayak gitu, tapi saya memutuskan mulai dari akhir. At the end of the day, saya mau jadi seperti role model saya. Ya udah, saya masuk psikologi, saya bisa belajar tentang perilaku manusia, saya bisa jadi trainer, dan itu membawa saya juga menjadi HR consultant, dan sekarang saya juga menggunakan platform podcast saya ini untuk bisa menginspirasi banyak orang melalui audio. Nah, apa sih yang harus kamu lakukan? Tadi ya, kamu lihat history ataupun ngelihat role modelmu, dan juga nggak ada salahnya kamu untuk mencoba berbagai macam hal. Ya, misalnya, saya suka musik nih, ya udah kamu coba jalanin musik. Kamu enjoy apa enggak? Jujur sama dirimu sendiri. Saya pun juga sama, saya pun menjalani beberapa hal juga dulu di awal. Dari menjadi penulis, menjadi trainer, terus sempat menjadi agen properti, agen asuransi, dan lain-lainnya. Tapi memang yang paling saya enjoy, yaitu adalah di bidang pengembangan diri ini, dan juga di HR. Maka dari itu, akhirnya saya menemukan bahwa pekerjaan utama saya di HR, side hustle saya, ya, yang menjadi aktualisasi diri saya juga melalui podcast ini, untuk menginspirasi anak-anak muda di Indonesia untuk bisa jauh lebih baik, untuk bisa terus bertumbuh jadi jauh lebih baik. Jadi, kamu coba refleksi dan kamu juga coba dulu aja beberapa sampai akhirnya kamu ketemu yang cocok sama kamu. Oke?
Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa kamu bisa join dalam free webinar Unlimited Success di tanggal 26 Juni 2022 dari jam 8:30 sampai jam 8:30 malam WIB. Kamu bisa join secara gratis. Namun karena tempat terbatas, kamu harus segera daftar sekarang juga. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.